Selamat datang, Mystikus Channel. Kiai Haji Nahrawi Dalhar atau Mbah Dalhar dikenal sebagai ulama yang mumpuni. Setelah sosok Kiai Ahmad Abdul Haq meninggal dunia, Kiai karismatik ini adalah putra dari Kiai Dalhar yang juga dikenal sebagai salah satu wali yang masyhur di tanah Jawa. Mbah Dalhar begitu panggilan akrabnya adalah Mursyid Thorekot Syadziliyah dan dikenal sebagai seorang yang wara dan menjadi teladan masyarakat. Kiai Haji Dalhar, Watu Congol, Magelang dikenal sebagai salah satu guru para ulama. Harisma dan ketinggian ilmunya menjadikan rujukan umat Islam untuk menimba ilmu. Mbah Dalhar, begitu panggilan akrabnya adalah sosok yang disegani sekaligus panutan umat Islam, terutama di Jawa Tengah. Salah satu Mursyid Thorekot Syadziliyah ini dikenal juga menelurkan banyak ulama yang mumpuni. Mbah Dalhar dilahirkan pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 10 Syawal 1798 Jimakir, 12 Januari 1870 Masehi, di Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Lahir dalam lingkungan keluarga santri yang taat. Sang ayah yang bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko adalah cucu dari Kiai Abdurrauf. Kakeknya Mbah Dalhar dikenal sebagai salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Adapun nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Oleh karenanya sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Semasa kanak-kanak, Mbah Dalhar belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri. Pada usia 13 tahun baru mondok di pesantren. Ia dititipkan oleh ayahnya pada Mbah Kiai Mat Usyul, begitu sebutan masyhurnya, di Dukuh Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di bawah bimbingan Mbah Mat Usyul, ia belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian tercatat juga mondok di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen pada umur 15 tahun. Pesantren ini dipimpin oleh Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani atau yang makruf dengan lakopnya Syekh Abdul Kahfi Atsani. Selama 8 tahun Mbah Kiai Dalhar belajar di pesantren ini. Selama itulah Mbah Dalhar berkhidmah di dalam pengasuh. Hal itu terjadi atas dasar permintaan ayahnya kepada Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani. Jalan kaki dan pemberian nama baru. Tidak hanya di daerah sekitar Mbah Dalhar menimba ilmu. Di Makkah Al-Mukarramah beliau berguru kepada beberapa alim ulama yang masyhur. Perjalanannya ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu terjadi pada tahun 1314 Hijriah, 1896 Masehi. Mbah Kiai Dalhar diminta oleh gurunya, Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya Said Abdurrahman Al-Jailani Al-Hasani untuk menuntut ilmu di Makkah. Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani berkeinginan menyerahkan pendidikan putranya kepada syahid beliau yang menjadi mufti Syafi'iyah Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani. Keduanya berangkat ke Makkah dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ada sebuah kisah menarik tentang perjalanan keduanya. Selama perjalanan dari Kebumen dan singgah di Muntilan, kemudian lanjut sampai di Semarang, Mbah Dalhar memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Said Abdurrahman. Hal ini dikarenakan sikap takzimnya kepada sang guru. Padahal Said Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Kiai Dalhar agar naik kuda bersama. Di Makkah, waktu itu masih bernama Hijaz, Mbah Kiai Dalhar dan Said Abdurrahman tinggal di Rubat, asrama tempat para santri tinggal, Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani yaitu di daerah Misfalah. Said Abdurrahman dalam rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani selama 3 bulan, karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hijaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan Makkah dan Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu Mbah Kiai Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di Tanah Suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani inilah yang kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Kiai Dalhar. Hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar. Di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau. Dan Dalhar adalah nama yang diberikan untuk beliau oleh Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mbah Kiai Nahrawi Dalhar di belakang waktu lebih masyhur namanya dengan nama pemberian sang guru yaitu Mbah Kiai Dalhar. Allahu Akbar. Ketika berada di Hijaz inilah Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemursyidan Thoriqoh Asyadziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalail Hoirot dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Di mana kedua amaliyah ini di belakang waktu menjadi bagian amaliyah rutin yang memasyhurkan. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadhah. Sehingga pantas saja jika menurut riwayat Syohi yang berasal dari para ulama ahli hakikat sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang putra beliau ini yang cukup alim walau masih amat muda dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usianya belum menginjak dewasa. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan kholwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadohnya, beliau juga pernah melakukan riyadoh khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di Tanah Haram. Ketika merasa perlu untuk qodil hajat, beliau lari keluar Tanah Haram. Selain mengamalkan zikir jahar ala Thoriqoh Syadziliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan zikir sir. Ketika sudah tagorruk dengan zikir sirnya ini, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Dalam hal Thoriqoh Asyadziliyah ini menurut kakek Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau Mbah Kiai Dalhar menurunkan ijazah kemursyidan hanya kepada 3 orang. Yaitu, Kiai Iskandar, Salatiga, Kiai Haji Dimyati, Banten, dan kakek beliau sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Sahralayal, meninggalkan tidur malam, adalah juga bagian dari riyadoh Mbah Kiai Dalhar. Sampai meninggalkan tidur malam ini menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putra-putra di Watu Congol. Murid dan karya-karyanya. Karya Mbah Kiai Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah Kitab Tanwirul Ma'ani. Sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manakib Syekh As-Said Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asyadzili Al-Hasani, Imam Thoriqoh Asyadziliyah. Selain daripada itu sementara ini masih dalam penelitian. Karena salah sebuah karya tulis tentang syorof yang sempat diduga sebagai karya beliau setelah ditasyih kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq ternyata yang benar adalah kitab syorof susunan Syekh As-Said Mahfudz bin Abdurrahman Somalangu. Karena beliau pernah mengajar di Watu Congol, setelah menyusun kitab tersebut di Tremas. Di mana pada saat tersebut belum muncul tasyrifan ala Jombang. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 sampai 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus, Lirboyo, Kiai Haji Dimyati, Banten, Kiai Haji Marzuki, Giriloyo dan lain sebagainya. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon, 29 Ramadan 1890 Jimakir, 1378 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 April 1959 Masehi. Ada yang meriwayatkan jika beliau wafat pada 23 Ramadan 1959. Akan tetapi 23 Ramadan 1959 bukanlah hari Rabu namun jatuh hari Kamis Pahing. Mencintai tradisi Jawa. Kiai Dalhar juga termasuk ulama yang sangat mencintai tradisi-tradisi yang ada di kampung halamannya Watu Congol Muntilan Magelang, yang mana sering disampaikan oleh salah satu putra menantu beliau, Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Hebatnya Mbah Dalhar itu walaupun mondok di Makkah lebih dari 23 tahun tetapi setelah pulang sampai di Watu Congol adat Arabnya tidak beliau bawa yang dibawa ajarannya, jadi beliau bisa membedakan mana yang ajaran. Mana yang adat atau tradisi. Contoh dalam adat Jawa seseorang menyebut ibu dengan sebutan simbok bukan umi dan menyebut ayah dengan sebutan bapak bukan abah. Sebab sebutan simbok dan bapak merupakan adat atau tradisi orang Jawa sementara sebutan abah dan umi merupakan adat orang Arab. Maka beliau pulang dari Makkah hanya membawa ajaran Islam sementara adat atau tradisi tetap seperti adat istiadat orang Jawa. Dan inilah yang diajarkan kepada putra-putri beliau.
Diriwayatkan oleh salah satu putra menantu beliau Kiai Haji Ahmad Halwani bahwa kewalian beliau pernah ditunjukkan kepada salah satu muridnya yaitu Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Suatu hari ketika Kiai Haji Mahrus Ali masih mondok di Watu Congol, beliau pernah berkata dalam hati sekaligus heran kenapa pintu-pintu di pondok Watu Congol kok besar-besar. Setelah itu sontak Mbah Dalhar langsung menunjuk kepada Kiai Haji Mahrus Ali dengan berkata, "Mahrus bojoku lak lemu lawang kudu ombo, Mahrus istri saya kan besar pintu-pintu juga harus lebar." Itulah kewalian beliau terlihat walaupun dirasani, disinggung dalam hati, tetapi beliau langsung mengetahui. Diriwayatkan oleh Kiai Haji Ahmad Halwani bahwa di dalam kitab Tanwirul Ma'ali karya Al-Arif Billah Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman beliau berkata, barang siapa menjelang maghrib membaca surat Al-Falaq 7 kali setiap hari maka tidak akan pernah sepi dari rizki. Inilah doa supaya setiap hari kita diberi rizki yang lancar. Selain itu juga ada doa dari beliau Mbah Dalhar yaitu doa supaya giat dalam bekerja berbahasa Jawa. Doanya yaitu, Allahumma ubat-ubat biso nyandang biso ngliwet. Allahumma ubat-ubat mugo-mugo pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau dan meneladani perjuangannya. Amin. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.